Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit ya. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan rezekinya ya. Oke, kali ini saya berada di salah satu kebun sawit milik warga ya, dengan varietas 239 ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini buahnya wow, potensinya ya. Potensinya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, ini cirinya 239 itu dia pelepahnya lumayan agak panjang ya teman-teman ya. Dan lokasinya di sini pun juga sangat bagus ya teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena lokasinya sangat dekat dengan air ya. Jadi potensi untuk kesuburan tanahnya itu lebih bagus ya teman-teman ya. Kenapa ya kita kadang itu eh, tidak acuh atau kita ini sembarang aja asal tanam ya, karena apalagi seperti kita ya petani pemula itu kadang pemikirannya yang penting kita menanam sawit ya, padahal lokasi dan varietas itu sangat menentukan untuk keberhasilan tanaman sawit kita ya teman-teman ya. Ya, lokasi yang seperti ini lokasinya tanahnya sangat bagus ya teman-teman ya. Tanahnya itu tanah hitam ya teman-teman ya. Seperti itu tanahnya ya. Nah, itu buahnya bisa kita sepilkan ya. Jadi lokasi yang seperti ini untuk 239 sangat cocok ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat buahnya ya. Nah, seperti itu ya, buahnya besar-besar, lonjong-lonjong, dan wow, semuanya rata berbuah ya teman-teman. Ini habis melakukan pemanenan ya teman-teman ya. Ini kurang lebih di angka 1 hektar ya teman-teman ya. Dan kemarin masih dapat 2 ton ya teman-teman ya. Potensinya sangat luar biasa. Kenapa ini saya bilang sangat luar biasa? Karena dari segi varietas sudah cocok, kemudian dari segi tanahnya juga mendukung, kemudian dari segi perawatan juga maksimal ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa asal menanam atau hanya asal-asalan, hanya sebatas menanam saja, tapi kita tidak tahu cara merawatnya, tidak paham varietasnya ya teman-teman ya. Jadi itu kita harus wajib pelajari, karena kita sebagai petani kelapa sawit itu yang kita inginkan adalah hasil ya teman-teman ya. Kita mau bicara banyak, kita mau menanam apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya itu rata-rata tidak akan berhasil ya teman-teman ya. Jadi panduan dari perusahaan pembibitan, kemudian panduan dari para petani senior, kemudian panduan juga dari para konten kreator, itu sangat mendukung untuk kesuksesan kebun kelapa sawit kita ya teman-teman ya. Seperti ini ya, bisa teman-teman lihat ya, buahnya itu wow. Nah, ini 239 ini adalah salah satu varietas favorit para petani kelapa sawit ya. Jadi dulu pernah saya mau nanam ini, ternyata pemesanan bibitnya sangat panjang, jadi saya beralih ke Simalungun ya teman-teman ya. Simalungun dan Dampi ya. Ini tidak luas ya teman-teman ya, hanya 1 hektar, tapi potensi buahnya wow luar biasa ya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman garis bawahi, jangan asal menanam, kita harus mengikuti petunjuk para senior yang sudah pernah melakukan, supaya kita tidak sia-sia ya, karena penantian yang cukup lama, cukup panjang. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang seperti ini, wow, perjuangannya cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, seperti ini coba. Siapa yang tidak senang dengan potensi buah yang seperti ini? Dan masih rendah ya teman-teman ya, seperti ini aja. Nah, tapi buahnya wow, istimewa. Ini bisa menjadi salah satu penyemangat kita ya, bahwa varietas sangat-sangat menentukan ya. Seperti itu buahnya teman-teman ya. Dari segi daunnya bisa teman-teman simak ini. Daunnya sangat subur, sesuai dengan kebutuhan nutrisinya ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, ini varietas yang sangat unggul, sangat bagus untuk menjadikan contoh
para petani pemula ya. Tuh, lihat buahnya itu ya. Nah, tidak main-main buahnya itu, wow. Dan keliling ya teman-teman, ini habis panen tuh, lihat. Habis pembersihan, pemruningan ya. Potensi buahnya luar biasa ya. Dan ini tidak terlalu bersih ya. Nah, perlu teman-teman lihat, tidak terlalu bersih. Rumputnya lihat, sangat semak-semak ya. Coba seperti itu, sangat semak-semak. Tapi yang diutamakan adalah potensi buahnya ya. Jadi kita harus selalu menyimak, selalu mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh senior yang sudah berhasil. Itu yang mudah ya seperti ini, kita melihat konten-konten kreator seperti ini. Jadi apa sih kendala kita di perkebunan kelapa sawit itu? Apakah kendala dari lokasinya ataulah kendala dari biaya untuk pemupukan? Nah, semuanya itu pasti kita ada solusinya ya teman-teman ya. Bukan hanya asal bikin video ya. Jadi ada salah satu viewer saya yang kemarin ada yang komen di kebun saya pribadi yang saya buka, kemudian saya panen, itu hanya bikin konten ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya kalau hanya bikin konten nggak seperti ini ya. Saya pasti menunjukkan yang bagus-bagus. Kenapa? Karena kita sebagai pemula ini harus punya penyemangat gitu nah teman-teman, maksud saya itu. Jadi ada contohnya gitu, yang mana yang sudah berhasil, mana yang sudah betul-betul terbukti. Gitu. Kalau seperti ini kan terbukti teman-teman, buahnya bagus dan potensi buahnya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Seperti itu. Semoga teman-teman semua selalu bisa memilih bagaimanakah cara yang bagus, cara yang tepat. Apalagi petani pemula itu, yang jelas petani pemula itu terlalu banyak biayanya kalau kita selalu mengikuti dengan keinginan harus mupuk ini, harus begini ya teman-teman ya. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapinya supaya kos untuk perawatan kita dari nol tanam sampai masa mulai panen itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Itu banyak caranya. Oke ya teman-teman ya, semoga video singkat ini bisa memberikan faedah, memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Kita menjadi semangat dalam merawat kebun kelapa sawit kita ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.